Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini saya berbincang santai bersama Pak Dr. Wawan Sobari, MSI. Beliau adalah dosen FISIP UB. Kita akan berbincang seputar peta politik Pilkada Kabupaten Malang dan perilaku pemilih. Langsung saja saya sapa beliaunya, Mas Wawan Sobari. Assalamualaikum, Mas Wawan. Waalaikumsalam, Mas Nurudin. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Di tengah pandemi kita tetap harus beraktivitas. Betul, Ya, betul, betul. ya, Mas Wawan Sobari, ini kan Kabupaten Malang itu kan menjadi salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak di Jawa Timur. Ada 19 kabupaten. Betul, betul. Ya, hanya saja di Kabupaten Malang ini kan hanya satu partai yang sudah mengusung incumbent ini, sementara partai lain belum, gitu ya, meskipun ada gabungan. Nah, bagaimana Anda melihat peta politik seperti ini? Ya, jadi menurut saya ini tidak akan banyak berubah dibanding peta politik tahun 2015 lalu. Gitu. Jadi, cuman bedanya kalau dulu PDIP tidak mengusung incumbent, sekarang PDIP mengusung incumbent begitu. Nah, sementara kemudian PKB gitu kan saat ini masih terus menggodok siapa yang layak didorong maju untuk bisa bersaing lah istilahnya itu, bersaing dengan incumbent gitu yang didorong oleh PDIP. Jadi menurut saya pilkada tahun ini jauh lebih menarik gitu ya. Menarik dalam arti bahwa persaingan itu berubah. Kalau dulu PDIP sebagai penantang, sekarang PDIP sebagai incumbent begitu. Gitu ya? Kemudian PKB dulu sebagai incumbent, sekarang menjadi penantang begitu. Jadi itu ada situasi yang berbalik dan menurut saya ini penting. Dan yang terakhir adalah saya masih tetap berharap agar calon independen ya Sam HC gitu ya itu tetap maju, bukan hanya sekedar untuk meramaikan tetapi juga untuk memberikan gagasan-gagasan, ide-ide segar baru untuk pembangunan Kabupaten Malang lewat jalur politik. Artinya beliau sebenarnya punya kesempatan. Ya, mudah-mudahan verifikasinya lolos begitu kan, karena kemarin verifikasi tahap pertama kan masih kurang begitu jumlah dukungan yang yang disyaratkan oleh KPU ataupun oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 begitu, sebanyak 6,5% karena Kabupaten Malang Luas ya. jumlah pemilihnya lebih dari 1 juta. 1 juta Gitu. ya. Ya. Ya, Mas Awan, ini kan yang menarik begini, ini kan PDIP sebagai partai pemenang pemilu, ini justru tidak mengusung kader sendiri sebagai N1, tapi justru melirik incumbent gitu ya, yang menyandera kader partai lain ditarik, sementara dia hanya posisi N2. Ini sebenarnya seperti apa ini? Apakah tidak percaya diri gitu selama beberapa pilkada selalu kalah terus? Ya, memang kan PDIP menang terakhir di Pilkada 2005. Waktu itu Pak Sujud pribadi menang di Pilkada pertama Kabupaten Malang tahun 2005. Jadi kalau saya sih sebenarnya memang ada upaya PDIP itu, mohon maaf, ini untuk mengembalikan kejayaan gitu kan di 2005 gitu kan. Apalagi Kabupaten Malang untuk perolehan suara tahun 2019, Pileg 2019 itu kan Kabupaten Malang dimenangkan oleh PDIP meskipun dari sisi jumlah kursi sama dengan PKB, sama-sama 12 gitu kan. Tetapi dari sisi suara sebenarnya lebih banyak PDIP. Artinya sebenarnya itu menyebut sebuah modal besar. Dan kenapa incumbent? Ya karena incumbent peluangnya lebih besar. Kalau ukuran di dalam mencalonkan pasangan calon itu adalah elektabilitas, jelas elektabilitas incumbent jauh lebih tinggi dibanding calon-calon yang lain gitu ya. Jadi saya menilainya sederhana seperti itu karena pertimbangan elektabilitas itu kemudian menjadi penting gitu ya. Pertimbangan elektabilitas itu menjadi penting dan itu menjadi modal gitu kan PDIP untuk kembali ke memenangkan panggung politik kepala daerah di Kabupaten Malang. Nah, tapi jangan lupa juga kandidat N2 atau calon wakil bupatinya kan dari PDIP gitu loh, sehingga sebenarnya itu juga ada langkah strategik untuk 5 tahun ke depan ketika misalkan Pak Sanusi tidak lagi dicalonkan, tidak bisa mencalonkan lagi, maka
punya langkah strategik di 2025 nanti PDIP sudah punya calon yang setidaknya punya popularitas yang lebih baik dibanding calon-calon yang lain. Artinya ini bukan hanya 2020 tapi persiapan nanti 2025 menurut saya. Ya, ya. Artinya dalam bacaan Mas Wawan Sobari, karena incumbent itu begitu kuat gitu ya, maka akhirnya PDIP mengusung Pak Sanusi dan PKB pun galau untuk mengusung siapa gitu kira-kira ya. Atau partai lain kan tidak ada yang berani mengusung di luar incumbent selama ini kan. Partai-partai lain, Demokrat, Gerindra saya lihat sudah merapat ke P3, sudah merapat ke incumbent ini. Seperti apa ya? Ya, jadi kelebihan incumbent kan seperti itu sebenarnya. Jadi incumbent itu pertama adalah popularitas pasti tinggi. Gitu kan. Likabilitas itu bisa dibangun, tingkat kesukaan itu tinggal bisa dibangun gitu kan. Selama masa jabatan sisa ini gitu kan. Dan maka kemudian nanti ketika popularitas diafirmasi oleh likabilitas, maka berubahlah menjadi elektabilitas. Jadi saya tidak punya survei yang terbaru ya, tetapi saya dapat hasil survei Januari 2020. Meskipun saya tidak berani mempublish secara langsung gitu kan, karena ini memang terbatas. Itu memang elektabilitas incumbent lumayan, artinya dia yang paling penting adalah jarak dengan yang lain itu terlalu jauh sehingga incumbent melejit sendiri. Nah, ini yang menjadi modal PDIP sebenarnya untuk mencalonkan Pak Sanusi gitu kan, incumbent. Nah, sebenarnya yang disayangkan adalah langkah PKB sebenarnya waktu itu gitu. Kenapa PKB tidak bergerak cepat gitu kan, sampai kemudian Pak Sanusi akhirnya lebih memilih ya sudahlah dengan PDIP saja yang punya langkah cepat menetapkan, karena dari sekian gelombang penetapan calon gubernur, calon kepala daerah dari PDIP itu Pak Sanusi termasuk gelombang yang menurut saya sangat cepat. Ya, cepat. Ya kan, artinya tidak ada problem. Dia gelombang pertama. Coba yang lain kan baru minggu kemarin, gitu kan, Gibran dan sebagainya kan baru kemarin. Artinya apa? PDIP masih menimang-nimang. Tetapi ketika di Kabupaten Malang, PDIP sudah begitu yakin, gitu kan, wah layak ini. Apalagi disandingkan dengan Pak Didi yang memang kader PDIP dan punya basis konstituen di pemilu legislatif. Jadi menurut saya ini memang menjadi pasangan yang cukup sulit. Ya, artinya cukup kompetitif lah, sangat kompetitif lah untuk maju di Pilkada Kabupaten Malang 2020 ini. Begitu. Ya. Nah, untuk calon dari PKB ini, kira-kira Mas Wawan, ini bacaan Mas Wawan, kira-kira apa PKB mampu calon? Ya, PKB memang akhirnya harus merubah, menurut saya harus mengubah strategi ya, mengubah strategi dalam arti bahwa harus punya calon yang sepadan. Artinya sepadan dalam tanda petik secara politik kompetitif, bisa berhadapan dengan incumbent yang sudah punya popularitas dan likabilitas ataupun nanti kemudian elektabilitas sudah relatif baik begitu. Jadi tidak bisa kemudian PKB hanya sekedar sembarangan mencalonkan siapa gitu. Nah, yang muncul selama ini kan ada Dr. Umar, kemudian ada Bu Latifah Sohib gitu kan. Nah, tapi yang terbaru saya mendengar ada Gus Ipul gitu kan mau maju gitu. Jadi bagi saya, kalau saya ditanya misalkan pertimbangan secara analisis saya gitu kan secara sederhana, saya lebih mendorong Gus Ipul. Gus Ipul majulah gitu kan untuk calon bupati, Dr. Umar maju sebagai wakil bupati. Itu kombinasi yang menurut saya sangat dahsyat. Karena modal Gus Ipul luar biasa gitu kan, di pemilu gubernur 2018 di Kabupaten Malang Gus Ipul menang dengan 621.000 suara, artinya sekitar 50-an% lebih. Artinya itu kalau itu dijadikan sebagai simpul-simpul pemenangan, simpul-simpul kekuatan politik yang akan menjadikan Gus Ipul, menurut saya itu masih tinggal diaktifkan saja begitu, ditambah dengan militansi kader-kader ataupun istilahnya itu tanda petik adalah followernya dari Dr. Umar gitu. Jadi itu kombinasi luar biasa, sehingga menurut saya nanti pertandingan ini atau kompetisi politik ini menjadi imbang begitu kan. Meskipun saya tidak menafikan ada peran calon independen yang menurut saya sudah sempat bertemu dengan membaca lah istilahnya dengan beliau, gagasan-gagasan beliau luar biasa untuk membangun Kabupaten Malang sangat bagus gitu. Nah, tinggal kemudian nanti pemilih Kabupaten Malang seperti apa gitu, apakah dia melihat gagasan atau lebih melihat figur begitu.
Artinya kalau PKB mengusung Gus Ipul dan Dr. Umar tidak terlalu berat ya, untuk pertarungannya nggak terlalu berat gitu Mas ya. Dari sisi Ya, saya seperti itu. Tapi saya bukan, ya saya kan sebenarnya itu dapat informasi juga dari teman-teman media gitu ya, loh, bahwa saya bilang itu dahsyat itu kalau kemudian Gus Ipul mau maju gitu kan. ya. Tidak perlu inilah, Kampanye terlalu berat ya. tidak perlu merasa turun level lah, tidak lah. Di tingkat nasional ada menteri yang kemudian mencalonkan jadi wali kota dan terpilih, Ada. apa salahnya? Ya. Kita melihat politik jabatan itu sebagai ladang pengabdian. Nah, itu yang Ya. kemudian menurut saya menjadi politisi sejati ya di situ begitu. Jadi Ya. menurut saya Gus Ipul bisa jadi akan jauh lebih berkontribusi misalkan seperti itu Ya. kalau beliau mau gitu kan. Ya. Jadi saya pikir calon-calon lain memang ada, PKB sudah menggodok, saya mendengar beberapa nama misalkan yang lain di luar Gus Ipul, tetapi saya pikir ya itu silahkan saja ya, dan tinggal kemudian nanti dilihat. Nah, cuman ya memang apa istilahnya itu tinggal PKB nih yang kemudian nanti lebih dan Gus Ipulnya sendiri tentunya ya yang akan menentukan begitu. Mas Wawan, Anda tidak melihat ini apa nanti arahnya adalah calon tunggal gitu, di samping nanti berhadapan dengan independen. Tidak melihat itu ya kira-kira? Saya melihat Kabupaten Malang tidak punya kecenderungan itu karena Kabupaten Malang itu dari sisi apa istilahnya itu kekuatan politik berbeda ya. Jadi beda dengan Blitar kabupaten kota yang di pemilu 2015 lalu begitu kan sangat berbeda gitu kan. Karena saya pernah penelitian di 2015 ketika saya meneliti kenapa terjadi calon tunggal di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian saya menemukan karena memang begitu kuatnya elektabilitas Pak Rianto, sehingga tidak ada yang berani menantang, gitu kan. Kenapa? Kalau menantang kan berisiko tinggi, keluar biaya dan sebagainya, gitu kan. Apalagi kalau yang menantang itu misalkan dari anggota DPRD, dia harus mundur dan sebagainya. Itu bukan pilihan yang logik gitu ya, rasional buat para penantang, sehingga saat itu sederhana, karena kalau baca di publikasi saya tulis bahwa karena faktor blatter gitu kan, faktor blatter. Blatter itu artinya ya easy to connect with local people, artinya dengan masyarakat bawah sehingga masyarakat merasa dipuaskan secara diwongke gitu kan. Jadi beliau pinter ngewongke orang mulai masyarakat kecil sampai masyarakat besar sehingga kemudian apa istilahnya elektabilitas beliau lumayan tinggi gitu sehingga tidak ada yang berani menantang. Jadi nah kasus itu menurut saya tidak sulit untuk terjadi di Kabupaten Malang begitu. Karena di Kabupaten Malang relatif tokoh-tokoh itu menurut saya relatif punya popularitas yang tidak sedikdaya ya, tidak sekuat yang ada di Kabupaten Blitar gitu. Jadi ada banyak peluang menurut saya dan menariknya adalah tokoh-tokoh di Malang Kabupaten itu mereka semua punya simpul gitu loh, simpul-simpul pengikut ya, gitu. Jadi mereka pintar berinteraksi dengan konstituen. Artinya Mas Wawan yakin bahwa PKB nanti akan mengajukan calon meskipun di injury time gitu ya kira-kira? Saya berharap begitu. Kalau dikatakan yakin ya, saya juga kan bukan orang partai gitu kan, saya tidak tahu. Tetapi menurut saya alangkah disayangkan kalau PKB nanti tidak mencalonkan calon gitu. Karena PKB itu kalau hasil analisis data saya dari hasil pemilu legislatif 2009 sampai 2019, 3 pemilu terakhir itu PKB itu adalah partai yang punya penetrasi pembelahan politik paling tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan kasus 19 daerah yang saya analisis yang akan maju pilkada serentak 2020 ini. Jadi menurut saya ya ini disayangkan karena PKB itu ingat dia punya potensi yang luar biasa bahkan dibanding PDIP sebenarnya di 19 daerah itu PKB itu tingkat istilahnya itu followership-nya itu paling tinggi gitu loh. Dan militan ya, militan maksudnya. Iya, relatif kuat, hubungannya itu kuat gitu kan. Jadi sama dengan PDIP sebenarnya. Ya, sama dengan itu. Iya, jadi menurut saya sangat disayangkan kalau tidak mencalonkan calon gitu ya. Mudah-mudahan sih menurut saya tidak calon tunggal lah. Kalau Kabupaten Malang calon tunggal itu sebuah tragedi demokrasi, sayang gitu menurut saya. Oke.
Nah, poin berikutnya Mas Wawan, ini terkait dengan calon perseorangan independen yang tadi Anda singgung tadi. Ya, Ini kan ya, ada 6 kabupaten kota yang ada calon independen, tapi kan yang lolos hanya 2 ini, Lamongan dan Kabupaten Lamongan, satu lagi mana itu. Sementara Kabupaten Malang itu kan masih belum ya, karena masih belum, ya ya, terkesan ya. tersiok-siok ini. Ini gimana sebetulnya ini? Anda gimana melihatnya ini? Calon Ya, independen. menurut saya inilah memang tidak mudah mengumpulkan dan juga tidak mudah bagi calon independen ini untuk mencalonkan diri gitu kan, karena angka 6,5% itu setara sekitar 100 ribuan lebih gitu kan. Ya. Dari total jumlah pemilih di Kabupaten Malang itu kan cukup besar gitu Nah, kan. Jadi kalau ada 2 juta berarti 6,5% itu ada sekitar 1, berapa itu gitu ya, kan, ya, 1,3, ya. 130.000 gitu 100.000, maksud ya. saya. Ya kan, dan itu tidak mudah mengumpulkan KTP seperti itu. Apalagi sekarang verifikasinya kan betul-betul verifikasi yang seperti sensus. Semua ditanya gitu kan, benar nggak Anda menyerahkan KTP dan kemudian menyerahkan surat dukungan. Nah, ini yang kemudian mempersulit sebenarnya bagi calon independen itu kan untuk maju. Nah, tetapi saya paham bahwa saya tahu bahwa tim independen itu punya tim yang menurut saya cukup berani dan cukup militan untuk melakukan ini gitu, dan apalagi kalau saya melihat dari gagasan-gagasan yang ditawarkan sih sebenarnya sangat bagus. Jadi saya berharap Kabupaten Malang itu lolos gitu calon independennya seperti calon independen di pemilu 2015 lalu gitu kan. Dan kenapa? Hasil survei yang saya dapat Januari itu, meskipun saya tidak berani bilang, saya katakan tadi sebenarnya posisi independen ini sudah lumayan dikenal gitu loh. Oh gitu ya. Meskipun angkanya masih rendah gitu ya. kan, angkanya masih rendah, tapi kan itu Januari. Sekarang sudah 7 bulan kemudian, artinya sudah banyak bekerja gitu kan, Samhase dan kawan-kawan sudah banyak bekerja. Jadi tinggal kemudian sayang kalau kemudian tidak lolos begitu. Memang di 2015 kan cuma dapat 3,5% suara gitu kan, pasangan independen waktu itu, tapi menurut saya ya itu masih bisa dipertahankan, masih bisa didorong lah, diangkat gitu kan. Saya berharap sih seperti itu. Ini harapan saya, jangan sampai kemudian nanti hanya ada 2 calon. Kalau resiko 2 calon adalah nanti resiko berhadapan-hadapan, resiko keterbelahan politik yang sangat tinggi. Ya, itu saya berharap seperti itu. Jadi nanti tidak ada tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak ada maksud saya tidak ada keraguan dari calon independen, dan mudah-mudahan lolos verifikasi begitu. Ya, minimal kan nanti kalau paslonnya 3 lumayan ya. Pertarungannya lebih menarik ya. Ya, itu dari sisi pembelahan politik, mohon maaf, keterbelahan politik nanti relatif lebih rendah gitu kan dibanding kalau berhadapan-hadapan 2 pasangan calon begitu. Apalagi ini adalah 2 partai besar. Kalau seandainya PKB maju, ada 2 partai besar yang dari sisi jumlah kursi sama di DPRD gitu. Jadi apa istilahnya itu, kalau saya katakan bahwa posisi terdepan politik kepartaian di Kabupaten Malang itu cuma PDIP sama PKB. Karena yang lain itu di bawah 10% gitu. Perolehan suaranya gitu kan. Kalau toh ada di atas 10%, tapi kan agak jomplang gitu ya. Jadi kalau saya misalkan punya data yang saya katakan tadi gitu kan, bahwa Kabupaten Malang itu cukup boleh dibilang cukup tinggi gitu kan ya. Nah, keterbelahan politiknya itu relatif relatif tinggi ini. Sebentar. Saya sambil cari data, data saya gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ya, jadi data di Kabupaten Malang itu bahwa di Pilkada di Pemilu Legislatif 2009 gitu kan, itu yang juara PKB, kemudian PDIP, PAN. Kemudian di Pileg 2014 PKB, PDIP, Golkar gitu kan. Nah, di Pileg 2019
PKB, Demokrat, PDIP. Mohon maaf, PKB, PKB, mohon maaf. Sorry, salah ngeliat. Di Pileg 2009 itu PDIP, Demokrat, PKB, dan Golkar. Kemudian di Pileg 2014 itu PDIP, Golkar, PKB. Di Pileg 2019 itu PDIP, kemudian PKB, kemudian Golkar. Tetapi Golkar itu dengan PKB dan PDIP kan jomplang gitu perolehan suaranya gitu. Jadi dua partai ini menurut saya akan sangat kurang elok lah. Sayang maksud saya kalau kemudian hanya nanti tidak hanya mencalonkan dua pasangan calon ini. Jadi saya pikir KPU juga nanti harus mempertimbangkan gitu risiko keterbelahan politik kalau kemudian seandainya hanya berhadapan-hadapan dua pasangan calon. Meskipun undang-undang sih berapapun dijalankan, satu pun pasangan calon tunggal pun dijalankan gitu oleh kota kosong melawan kota regulasi kosong membolehkan itu gitu kan ya. Tetapi kan problemnya adalah tadi saya katakan tadi adalah yang saya khawatirkan adalah risiko pembelahan politik. Karena risiko pembelahan politik itu terlalu berat. Ya, terlalu berat. Dan ini seperti terjadi di tingkat nasional dan itu masih tetap terjadi sampai saat ini. Kalau survei-survei terakhir kan akan bisa kita lihat, misalkan survei terhadap pendapat atau kepuasan publik terhadap penanganan COVID-19 ini terbelah gitu kan. Bedanya 30% antara kepuasan dari yang dulunya memilih presiden pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dengan yang memilih Prabowo Sandi. Jadi itu sampai sekarang masih terbawa. Masih terbawa. Artinya sulit untuk move on. Jadi ini yang kemudian menurut saya penting untuk kemudian juga dipertimbangkan untuk menekan risiko keterbelahan tadi. Ya, keterbelahan tidak harus selalu menjadi konflik, tetapi itu menjadi potensi untuk menimbulkan konflik. Ya, Mas Wawan, untuk peluang Golkar nih, calon Golkar, ini kan kalau PKB tidak menggandeng Golkar, artinya Golkar sudah tidak bisa lagi mengusung calon kan gitu ini. Ya, Golkar kan perolehannya tidak sampai, ya tidak memungkinkan ya untuk maju sendiri kan. Ya, bagaimanapun dia harus berkoalisi gitu kan. Tetapi menurut saya koalisi itu tetap ditentukan oleh yang mencalonkan bupati ya, yang biasanya lebih tinggi posisi suaranya gitu. Jadi kecuali Golkar, mohon maaf ya, punya figur yang tingkat rekognisi atau popularitas dan tingkat elektabilitasnya tinggi, maka saya pikir itu layak gitu kan, untuk didorong. Tetapi bila tidak punya figur yang kuat, ya susah juga gitu kan, mengandalkan mesin politik pemilu 2019 ini tidak mudah gitu kan bagi partai politik, bagi kandidat, karena perilaku memilih Kabupaten Malang itu dari hasil riset saya 2010-2015 itu tidak berubah, tetap lebih mengedepankan figur. Figur ya. Artinya figur itu tidak selalu bahwa identik bahwa seseorang itu dulu memilih partai tertentu, kemudian ketika figurnya dicalonkan oleh partai yang dia pilih di 2019, itu kemudian dia akan memilih kembali, tidak juga. Karena di Indonesia secara umum, angka identifikasi partai atau kedekatan atau loyalitas terhadap partai itu terus menurun. Menurun ya? Hanya tinggal berkisar antara 10-12% sekarang sebenarnya. Orang yang berperilaku memilih atau memilih itu karena pertimbangan kedekatan dengan atau loyalitas kepada partai. Atau pemilih partisan kalau kita nyebutnya sebagai partisanship in voting behavior. Jadi menurut saya mengandalkan kekuatan figur itu sangat penting begitu. Ya, itu untuk hasil riset Anda ini pernah kalau pengaruh politik uang di Kabupaten Malang itu tinggi. Ya, saya terus terang belum pernah punya riset tentang pengaruh politik uang di Kabupaten Malang. Tetapi saya punya riset pengaruh politik uang di Kota Batu. Jadi tahun 2017 lalu saya melakukan riset melihat efektivitas money politics, gitu kan, atau vote buying lah sebutannya, bukan hanya money politik karena tidak selalu uang gitu kan. Vote buying itu ternyata ya di Batu
tidak efektif begitu. Mayoritas orang ada dua variabel yang kami uji waktu itu. Yang pertama adalah variabel marketing politik atau branding atau pencitraan dari calon. Kedua adalah identifikasi partai tadi, party ID, dan kedua-duanya memang membuat money politik menjadi tidak efektif. Sama juga dengan menurut saya tidak akan jauh berbeda dengan di Kabupaten Malang. Jadi betul yang namanya uang itu diterima, tapi kan belum tentu dipilih. Ya. Itu yang dikatakan tidak efektif. Yes, diterima, gitu kan. Tapi kemudian tidak dipilih. Kenapa? Karena dia sudah punya kedekatan figur tadi. Jadi bagi saya akan ya buang-buang uang, sayang kalau pakai strategi itu, begitu loh. Justru strategi yang kuat sekarang adalah strategi bagaimana memperkuat figur, memperkuat branding. Terjun ke masyarakat secara langsung, berhadapan-hadapan, berdiskusi langsung dengan masyarakat, pada simpul-simpul tertentu. Ya, itu menjadi penting. Oke, Mas Wawan. Saya kira itu perbincangan kita kali ini menarik. Nanti kita lihat apakah PKB betul-betul berani mengusung calon di luar incumbent. Termasuk juga apakah calon perseorangan juga lolos, karena di beberapa daerah kan hanya Jember dan Kabupaten Lamongan yang sudah lolos, sementara di 4 kabupaten lain kota ini kan masih tersiap-siap. Ya, total ada 14 sebenarnya kan, ada 13 sampai atau 14 yang di sistemnya KPU yang independen sudah mengambil formulir, tapi kemudian kan yang belum tentu lolos verifikasi yang memang baru di Jember sama di Lamongan tadi memang yang sudah lolos verifikasi begitu. Dan Jember ini menarik karena dia adalah incumbent gitu kan. Oke. Saya kira itu, terima kasih Mas Wawan. Ya, sama-sama, ngapunten. Saya banyak ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye.